Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliananda dan NPM 221500141. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan basic dan device configuration. Di sini langsung saja saya sudah masuk ke packet tracernya. Kita mulai dengan membuat topologinya dulu. Di sini saya menambahkan eh, PC. Di sini PC-nya menggunakan dua dan juga dua switch. Nah, setelah selesai, kita sambungkan menggunakan kabel. Kalau untuk menyambungkan switch, oh di sini kita ubah dulu namanya. Di sini kita ubah PCA, kemudian di sini PCB, di sini S1, kita ubah di sini S2. Nah, di sini kalau mau menyambungkan switch satu dan switch 2 itu menggunakan copper crossover. Kita menggunakan fast Ethernet 01 dan di SD-nya juga fast Ethernet 01. Selanjutnya kita hubungkan VCA ke switch menggunakan yang copper straight through. Kita pakai fast Ethernet 0 di yang S1-nya fast Ethernet 06. Kemudian yang PCB fast Ethernet 0, S2-nya kita pakai fast Ethernet 18. Hmm. Nah, selanjutnya kita atur dulu IP untuk di PCA. Kita klik, kita ke config, kemudian pas Ethernet 0. Nah, di sini IP address-nya kita masukin. Saya buka dulu labnya di sini. PCA itu 192.168.110, PCB 192.168.111. Di sini kita atur dulu 192.168.110 dan submitnya pas. Kita lihat di desktop IP configuration sudah ya. Selanjutnya kita masukkan yang PCB itu 1.11. Kita ke config pas Ethernet 0, kemudian 192.168.111. Kemudian kita lihat di sini sudah berubah. Kemudian kita X-kan. Nah, selanjutnya kita ke sebentar kita buka labnya lagi. Hmm, Setelah menghubungkan, oke, kita langsung masuk ke S1. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Nah, kalau kita sudah masuk ke CLI, kita langsung membuat programnya. Kita enter dulu yang pertama. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke yang namanya privilege mode. Nah, di sini kita bisa menggunakan enable untuk ini kan tadi exit mode. Kemudian kita akan pindah ke privilege mode. Itu kita bisa menggunakan enable. Kita samakan terus coba. Nah, di sini kita ikutin step-step yang sudah diberikan. Pertama, kita ketik dulu enable untuk masuk ke privilege exit mode. Nah, kalau sudah ke
memasukkan perintah enable, dia akan berubah jadi pagar di ujungnya ini. Selanjutnya kita masuk ke global configuration, yaitu kita menggunakan configure terminal. Oh, kita lupa N-nya guys. Nah, kalau sudah, dia akan muncul di sininya config. Selanjutnya, kita akan memberi nama hostname-nya. Di sini saya beri nama hostname-nya itu S1. Kemudian, nah langsung muncul S1 di sini, switch-nya kita ganti nama. Selanjutnya, kita masukkan no IP domain lookup. No IP domain lookup. Nah, apa sih fungsi dari no IP domain lookup itu? No, no IP domain lookup itu untuk agar kita itu mencegah perangkat kita itu melakukan pencarian DNS. Jadi, kalau untuk mempercepat eh, respon errornya gitu. Jadi, kalau ada perintah salah ketik, kita tuh mencegah perangkat kita tuh untuk langsung melakukan pencarian DNS. Selanjutnya kita langsung enter. Nah, setelah itu kita masukkan enable secret class. Enable secret. Jadi ini tuh untuk memberi password. Di sini passwordnya itu namanya class. Kenapa kita menggunakan enable secret? Karena itu untuk mengatur kata sandi kita tuh terenkripsi pada mode privilege expect. Nah, karena ini tuh lebih bagus katanya dibandingkan dengan enable password. Di sini kita memakai passwordnya tuh class. Oke, enter. Selanjutnya kita masuk ke line console 0. Nah, jadi gunanya line console 0 itu adalah untuk kita itu masuk ke konfigurasi line eh, yang bernomor 0 gitu. Jadi di sini tuh kita bisa mengatur seperti kata sandi, waktu timeout, dan pengaturan akses pengguna saat terhubung melalui port konsol. Kemudian kita klik enter. Di sini kita masukkan, nah kalau kita udah memasukkan perintah line konsonal, dia akan berubah config line. Nah, di sini kita masukkan password dengan nama Cisco. Cisco. Nah, kemudian kita login. Login ini agar bisa passwordnya itu digunakan gitu. Selanjutnya kita exit dari config line-nya. Exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface. Interface VLAN 1. Nah, jadi interface VLAN 1 itu adalah untuk mengonfigurasi virtual LAN-nya, yaitu di sini kita pakai virtual VLAN 1. Nah, di sini kita itu bisa mengatur alamat IP, subnet mask, sehingga switch nanti dapat diakses dan dikelola melalui jaringan. Kemudian setelah itu kita masuk ini IP address-nya untuk VLAN 1 itu untuk di S1. Di sini kita langsung masukkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 0. Nah, ini adalah IP address dari S1 ya. Kemudian kita klik enter. Kita masukkan no shut. Nggak pakai no shut. Artinya ini adalah no shutdown, di mana nanti tuh VLAN satunya itu kita no shutdown, jadi nggak mati. Jadi kita di sini untuk mengaktifkan VLAN satu. Kita enter, kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan banner MOTD. Nah, banner MOTD itu untuk menampilkan pesan, misalnya kalau kita mau login atau kita mau mengakses perangkatnya, kita bisa masukin teks di banner MOTD ini.
Kita copy dulu ya guys ini guys. Benar, dan OTP. Password. Oh, salah guys. Sebentar. Ya guys, seperti tadi saya kurang spasi di sini, jadi dia invalid. Di sini saya memasukkan kalimat unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. Kemudian kita enter. Oh ya, untuk di akhir kalimat itu kita kasih pagar lagi. Kita enter selanjutnya. Di sini kita mau save configuration yang kita buat dengan mengetik copy running config, running config starting startup config. Udah benar? Kita enter. Oh, berarti saya ngetik lagi. Kita lihat copy running config startup config. Oh, kita belum exit dari sini. Kita exit dulu. Oke, baru kita copy running config. Kemudian startup config. Bismillah. Oke, kita oke saja. Nah, di sini tampilan sudah seperti ini. Kita bisa melihat eh, tampilan configuration-nya dengan show running config. Enter. Nah, ini adalah tampilan configuration kita. Di sini ada host name-nya, terus enable secret. Ini adalah password kita. No IP domain loop tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat interface pas Ethernet 01. Kemudian IP address-nya sudah kita masukin tadi ya. Oh, sangat panjang nih kalau terus. Kemudian kita untuk menstopkannya kita bisa Ctrl C. Nah, selanjutnya, hmm, kita bisa eh, melakukan hal yang sama di S2. Kita kita exit dulu S1-nya. Kita akan mengatur di S2-nya. Oke, kita lihat dulu Word-nya. Baiklah, di sini kita masukin label lagi. Configure terminal. Terminal. Lalu hostname. Nah, di sini hostname-nya itu kita ubah jadi S2 ya, karena di sini kan S2. Jadi switch-nya kita kasih nama S2. Terus kalau udah kita masukkan no IP domain. Udah, kemudian kita masukin enable. Ini saya masukin passwordnya sama ya. Enable speed class, kemudian line account 0, kemudian password Cisco, kemudian login, exit. Kemudian kita masuk ke interface. VLAN, di sini VLAN-nya tetap satu. Kemudian IP address, kita masukin IP yang buat eh, switch yang kedua, yaitu 192.168.1.2. 1 titik 1 titik 2. 1 titik 1 titik 1 titik 1. 1 titik 1 titik 1 titik 2. 1 titik 1 titik 1 titik 2. 1 titik 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 1
Sabar gak salah nanti. Oh benar, titik satu titik dulu. Kemudian langsung masukin subnet masknya. Kemudian no shot. Kemudian kita klik banner MOTD. Karena di sini nggak bisa ya pagarnya. Di sini saya copy. Kita masukin kalimat ini. Kita Oke, kemudian kita exit. Selanjutnya setelah di exit kita save. Exit. Oke, kemudian kita bisa lihat show running. Oh, salah guys, pakai spasi, strip show running. Oh, run. Oke, Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau kita di uh, comment promnya kita melihat status connectednya di interface. Kita X dulu, kemudian oh kita ping dulu ya. Kita ping dulu di PCA, comment RAM, kita ping 192. Ini kita ping PCB 168 titik 1 titik 11 ya. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita ping eh, S1 192 168 titik 1 titik 1 ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini berhasil juga. Sekarang kita ping eh, yang S2 192 168 12. Kita tunggu. Oh, seperti kita gagal mengping S2-nya. Di sini kita lihat dulu S2-nya itu berapa. 1,2. Ping lagi. 192 168 12. Sepertinya kita gagal mengping S2. Kita lihat dulu di configuration-nya. Di sini oh my god, di sini keadaannya gue masukin 191 guys. Maaf ya guys. Kita coba ping PCR. Maaf, maaf friend. Ini kita coba lagi ping 91 168.
Baiklah, tadi itu salah di IP pada VLAN satu yang di S2. Di sini saya tuh memakai 191 yang harusnya itu 192. Tapi di sini saya coba ubah masuk ke interface VLAN satu lagi. Kita coba dulu ya sekarang di di PC hanya kita coba lagi ping 92.168.1. Nah, sekarang udah bisa. Oke, sekarang kita coba di PCB. Kita coba komen promnya ping sebentar. Ada yang oke, kita lanjut. 92.168.120. Kita coba. Ini kita ping PCA dari PCB. Selanjutnya kita ping S1. 92.168.1. Hmm, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ping S2. Berhasil ya. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih bagaimana koneksinya di yang tadi kita udah konfigurasiin. Di sini kita masuk lagi ke kita masukin dulu passwordnya. Tadi passwordnya kita udah buat Cisco. Di sini kita enable. Masuk dulu. Nah, di sini caranya kita masukin sebentar. Show IP interface brief. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fast Ethernet 01 itu up, kemudian fast Ethernet 06 itu up, dan VLAN satunya itu up. Nah, mengapa seperti ini? Karena tadi itu kita sudah menyambungkan ke port, di mana setelah kita menyambungkan ke port ini, kita itu sudah otomatis menghidupkan atau meng-up dari koneksi ini. Nah, kalau VLAN-nya itu up karena tadi kita kan masuk ke interface VLAN satu tuh, terus kita masukin no shutdown. Nah, itu artinya VLAN satu itu tidak mati dan dia itu hidup. Selanjutnya nah di sini kenapa hanya 01 dan 06? Karena di S1 itu kita itu menghubungkan port fast Ethernet 01 dan juga fast Ethernet 06. Kita coba lihat di S2-nya. Kita masukkan IP running, salah. Show IP interface brief, brief. Nah, kita lihat di sini.
Fast Ethernet 01-nya up, kemudian Fast Ethernet 18-nya up, dan VLAN satunya juga up. Nah, itu tadi ya, karena portnya itu sudah kita sambungkan dan VLAN-nya itu tadi tidak kita matikan, kita no shutdown di VLAN satu. Kemudian selanjutnya kita X dulu. X dulu. Di sini di modul ini ada pertanyaan. Mengapa di beberapa fast Ethernet ports itu ada yang up, ada yang down? Jadi, kenapa seperti itu? Karena eh, kalau port di fast Ethernet itu aktif, itu karena kabel terhubung dan tidak dalam keadaan shutdown. Nah, jika ada itu karena kabel atau portnya itu ditutup secara manual, maka itu bisa down. Kalau misalnya kita anuin secara manual. Kemudian, mengapa apa yang bisa menghambat ping itu tidak terkirim ke PC? Nah, beberapa yang bisa terjadi itu yang pertama itu karena eh, kesalahan pada IP, kemudian ada kabel tidak terhubung, kemudian di sini switchnya itu mati dan port itu ditutup secara manual, maka kita tidak bisa melakukan ping. Seperti tadi itu kan saya tidak bisa melakukan ping di switch yang kedua itu karena IP-nya itu salah. IP yang saya masukin itu 191 dan itu tidak bisa dilakukan ping. Maka kita harus membetulkan pingnya terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.